Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومن شرط الفرع, dan daripada syarat-syarat furu' cabang. Kita katakan tadi cabang adalah sesuatu yang dianya tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Syaratnya ayyakuna munasiban lil asli fima yujma'u bihi bainahuma lil hukmi, yaitu memiliki sesuatu dengan asal dasar yang dikiaskan, yang disatukan di antara keduanya dalam hukum. Memiliki kesesuaian dengan asal atau asal kias yang disatukan di antara keduanya dalam hukum. Maknanya, kalau dia itu furu' mesti sama dengan al-asal. Kita lihat tadi khamar, furu' apa asal, sementara yang jadi furu' apa? Yang menjadi furu'nya adalah whisky, brandy, kamput, tua, dan sebagainya. Ini memiliki kesesuaian, memiliki persamaan, memiliki, boleh kita katakan, banyaknya persamaan di antara furu' dan usul. Di antaranya adalah yang usul ini memiliki sifat yang apabila dimakan atau diminum maka akan memabukkan, sementara yang furu' bila diminum juga akan memabukkan. Maka ini namanya nisbah persamaan di antara al-usul dan al-furu'. Ini yang dikatakan munasib bagi al-asal, usul sesuatu. Persamaannya tadi apa? Persamaannya adalah dapatnya memabukkan bagi orang yang meminumnya. Jika dapat memabukkan bagi orang yang meminumnya, ini namanya sesuai dengan muskir. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jika sudah sama munasib dia dengan ilatnya, dengan aslinya, maka mesti disamakan hukumnya. Seperti itu juga hampir sama dengan faedah. Kalau kita buat faedah, maka kita mesti samakan, nyatakan persamaannya satu dengan yang lain, kemudian dihukumkan. Jadi kalau sekiranya Anda tinggal di daerah yang makan jagung, dan jagung itu merupakan makanan pokok, maka itulah yang wajib dizakati, karena dia sama dengan kedudukan gandum. Ya, kenapa? Karena gandum makanan yang mengenyangkan, makanan pokok. Demikian juga apa? Demikian juga dengan jagung. Ada negara yang makan jagung. Ya, demikian juga sagu. Di daerah Irian Jaya, Indonesia, masyarakatnya makan sagu. Nah, sagu ini makanan pokok mereka dan mengenyangkan mereka. Jadi ini merupakan munasabah atau kesamaan, kesesuaian di antara cabang dengan asli. Wa min syurutil asli, dan daripada syarat asli
ayyakuna sabitan bidalilin muttafaqun alaihi baina khasmaini. Mesti telah tetap hukumnya dengan dalil yang disepakati di antara dua orang yang bersengketa. Maknanya jangan ada di sana perkhilafan di antara para ulama tentang masalah hukum tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ayata, maka di sana sepakat para ulama tentang al-khamru haram. Berarti ini ayat yang sudah sabit, yang sudah tetap penghukuman sesuatu yang haram, yaitu khamar yang haram. Demikian juga ketika kita ingin mengkiaskan asal, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Ayat ini merupakan ayat yang memang sudah tetap, ayat yang sudah tetap tentang pengharaman mengatakan dan menyegah kedua orang tua. Maka asal di sini sudah ditetapkan kian tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau begitu semestinya lah kita tidak ada lagi khilaf dalam masalah itu. Sama dengan kalau kita keluarkan gandum sebagai zakat. Ada khilaf di antara ulama tentang gandum. Boleh atau tak bolehnya? Ada? Enggak ada kan? Gandum semua ulama kata kalau mau keluar zakat, gandumlah yang sah. Nah kalau duit itu pengkiasan. Duit itu merupakan hal yang diikhtilafkan oleh ulama. Sekarang kalau kita tanyakan kepada orang, apakah mengeluarkan zakat dengan duit itu sah atau tidak? Apa jawabnya? Ikhtilaf ulama tentang masalah tersebut, sebagian membolehkan, sebagian lagi tak membolehkan. Tiga mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah mengatakan tidak sah dengan duit. Dalam mazhab Abu Hanifah katanya boleh. Oke, kita lihat dulu ke dalam gandum. Apakah sah saya membayarkan gandum? Sah atau tidak? Maka akan kita dapati seluruh mazhab mengatakan sah. Berarti tabi, tetap hukumnya itu menjadi hukum yang wajib mengeluarkan gandum. Tidak ada khilaf padanya. Maka bolehlah kita jadikan dia asal, kemudian kita jadikan nanti sesuai dengan itu yang punya munasabah sebagai furu'nya. Paham? Jadi syarat daripada al-usul atau asal ini mesti benar-benar sabit dengan Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih, yang tidak ada lagi ikhtilafnya. Wa min syartil 'illati an tatrudu fi ma'lulatiha wa la tantaqidu lafzun wa la ma'na. Saya sudah katakan sebelumnya, setiap hukum punya ilat, dan ilat ini penyebab kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan, kenapa begini diwajibkan, kenapa disunatkan. Ini ilat, penyebab. Ya, penyebab. Nah, yang dikatakan dengan penyebab ini disebut dengan ilat. Ilat memiliki syarat. Di antara syarat ilat adalah, dan sebagian syarat ilat adalah dikeluarkan pada yang diilatkannya itu. Maka tidak ada yang membatalkannya setelah lafaz atau makna. Jadi atau kita katakan ditolak pada yang diilatkannya itu, tidak akan ada yang membatalkan lafaznya atau maknanya. Ya, ini syarat ilat. Maknanya tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan daripada ilat itu sendiri atau mengeluarkan dia daripada sesuatu. Seperti umpamanya kita dapatkan sifat-sifat yang ada itu sudah ada, tapi hukum tidak ada. Atau didapat dengan makna yang telah diilatkan pada surah, pada bentuknya, tapi hukum tidak ada. Maka kias yang pertama itu akan hilang.
Contoh dalam pembunuhan al-qatlu bil mufaqqal, pembunuhan dengan benda-benda berat. Innahu qatlu amdani umdan atau udwan. Dia adalah pembunuhan yang sengaja. Peperangan membunuh dengan cara berat anggota atau barang berat, benda-benda yang berat dijatuhkan ke dia sehingga dia mati. Ini termasuk pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang berlawanan. Wajibu alaihi qisas, maka wajiblah atasnya itu qisas. Jadi seseorang ini bukan membunuh dengan senjata tajam, bukan dengan senapang yang memang biasa mematikan, tapi dia membunuh dengan barang-barang yang berat, dicampaknya, diletakkannya ke orang sehingga mati. Ini termasuk daripada pembunuhan sengaja dan bermusuhan. Karena pembunuhan yang sengaja itu adalah kebiasaannya dia membunuh dengan alat-alat yang membunuh. Pisau, pedang itu alat-alat yang biasa membunuh. Dan barang berat jika diletakkan atau dicampakkan ke orang, mati orang. Betul tak? Batu 10 kilo dicampakkan ke kepala orang, mati tak itu? Biasa mati. Jadi ini termasuk pembunuhan sengaja yang memiliki tujuan permusuhan, perlawanan. Nah ini wajib diqisas, ya, wajib diqisas katanya, seperti membunuh dengan benda-benda yang tajam. Maka batalah hukum qisas tersebut jikalau sekiranya yang membunuh itu seorang ayah. Karena Rasulullah mengatakan, ya, la yaqtulul walidu biqatli waladihi. Tidaklah dibunuh seorang ayah dengan membunuh anaknya. Jadi seorang ayah tidak akan dibunuh disebabkan oleh pembunuhan ayahnya. La yuqtal walidu bil walad. La yuqtal walidu bil walad. Tidak dibunuh seorang ayah dengan pembunuhan anaknya. Berarti ayah itu tidak diqisas. Jadi walaupun ayahnya itu mencampakkan batu besar kepada anaknya sampai mati, termasuk qatlu amd, qatlu yang sengaja, tapi ini sudah dikeluarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtal walidu bil walad. Tidak dibunuhlah seorang ayah dengan sebab membunuh anaknya. Jadi ilat itu jangan sampai keluar. Ada ilat, ada. Kita tengok membunuh, sengaja, ada ilat tak? Tapi dikeluarkan oleh hadis Nabi SAW, orang tua tidak boleh dibunuh disebabkan membunuh membunuh anaknya. Kira-kira paham tidak? Syarat ilat tersebut jangan sampai ilat itu dikecualikan, ditinggalkan atau dicampakkan makna ilat tersebut sehingga tidak berfungsi lagi ilat. Maknanya ketika dikatakan seseorang itu membunuh dengan sengaja, maka seorang ayah membunuh dengan sengaja memang, tapi ada di sana ilat yang dikeluarkan. Apa dia? Perkataan Nabi, la yuqtalul walidu biqatlil walad. Tidaklah dibunuh seorang ayah disebabkan pembunuhan anaknya. Ya. Ini ilatnya telah dicampakkan kerana ini adalah ayah anak. Sama seperti pemberian. Setiap pemberian tidak boleh diambil kembali karena itu adalah hak orang. Kamu memberikan kepada saya, tidak saya sini kembalikan. Tidak boleh.
kalau dikasihkan itu hak orang. Nah, kecuali apa kecualinya? Kalau ayah memberi, kan hak juga anak itu. Ayah memberi kepada anak. Kalau ayah memberi kepada anak, maka berhak ayah itu mengambil kembali, karena itu hartanya. Paham? Yang kedua, wajibnya kita menzakatkan binatang-binatang ternak. Tujuannya untuk apa? Untuk orang-orang fakir. Untuk siapa? Untuk orang fakir. Tapi ketika waktu kita lihat adanya permata berlian, itu kekayaan tidak itu? Kekayaan. Tetapi apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat, karena Rasulullah mengatakan perkara jauhar, permata, berlian itu tidak diwajibkan zakat. Yang diwajibkan zakat cuma emas dan perak. Jadi di sini pengkiasannya dengan barang yang dapat memberikan manfaat kepada fakir, pengkiasannya telah ditolak dan telah dikeluarkan ilatnya. Asal ilatnya tadi, bagaimana zakat ini boleh diberikan kepada orang yang fakir sehingga memberikan manfaat, tapi jauhar itu juga memberikan manfaat. Ketika Rasulullah SAW mengeluarkan jawahir itu sebagai hal yang diwajibkan, dikeluarkannya tidak diwajibkan, maka tidaklah dia dapat dijadikan ilat untuk disamakan hukumnya bersama dengan harta, ternak, dan emas dan perak. Wa min syartil hukmi, bahwa daripada syarat hukum ayyakuna mithlal illati fin nafi wal isbat, dianya mesti seperti illat dalam ketika waktu nafi dan isbat. Di mana terdapat wajib, maka hukumku jadi wajib. Di mana illat itu menunjukkan makna haram, maka hukum jadi haram. Di mana illat itu menunjukkan tentang kebolehannya, maka hukumnya jadi boleh. Begitulah menurut daripada illat yang ada pada benda tersebut. Wal illatu, apa yang dikatakan illat? Ia jalibatul lil hukmi, dianya adalah yang menjadikan atau penyebab terjadinya hukum. Itulah illat, penyebab terjadinya hukum. Disebabkan illat, disebabkan penyebab, maka jadi hukum. Maka setiap hukum itu ada illatnya. Kenapa kamu diharamkan makan bangkai? Apa? Menjijikkan. Ada orang yang enggak menjijikkan. Maka ilat yang ada adalah dapat membuatkan mudrat, kebinasaan dengan makan bangkai. Ditambah lagi dengan benda yang menjijikkan. Tapi yang paling besarnya ilat di situ yang dipandang adalah dapat membinasakan. Jadi kalau kita lihat kembali penyebab haramnya makan bangkai, maka disebabkan oleh ilatnya. Kalau begitu, setiap yang makanan yang memberikan mudrat itu haram dimakan, dan memberikan mudrat itu termasuk ilat dalam mengharamkan sesuatu. Kenapa tidak boleh makan ular? Memudratkan. Kenapa tidak boleh makan racun? Menjijikkan. Apa? Memudrat. Nah, memudratkan itu apa namanya? Ilat. Ilat itu apa? Penyebab keharaman sesuatu. Sudah?
Kenapa kamu tidak boleh menyepak, menampar emakmu? Karena menyakitkan. Menyakitkan itu merupakan ilat bagi diharamkannya menyepak. Apalagi kenapa ya kamu tidak diperbolehkan mencuri, dan mencuri itu haram. Kenapa tak boleh mencuri? Karena mengambil barang orang. Mengambil barang orang itu memudaratkan orang lain. Itu ilat. Dan ilat itu menyebabkan hukumnya apa? Haram. Paham? Jadi ilat juga yang menjadikan hukum tersebut. Makanya nanti dalam faedah perlu kamu ketahui, ilat ini terlampau penting. Khamar kenapa haram? Karena ada ilat. Apa ilatnya? Memabuk, mabukkan. Tapi ada benda. Ini apa obatnya? Mantap sekali. Al-hukmu ya dulu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Al-hukmu ya dulu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar. المرة القادمة أحدث اليوم التاريخ إن شاء الله أطلع وعلى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Hukum berputar menurut ilatnya. Maknanya hukum berubah menurut ilatnya. Ini tadi katakan al-hukmu jalibatul al-illatu jalibatul hukmi. Ilat adalah yang menjadikan sesuatu itu jadi hukum. Maka di sini katakan hukum berubah menurut ilatnya, sama ada ilat itu atau tidak ada. Maka terjadinya mabuk berarti ada ilat. Hilangnya sesuatu daripada yang memabukkan, maka dia tidak haram lagi. Haram ilat, ada ilat haram dia. Tidak ada ilat, tidak haram dia. Jadi contoh, ya, anggur. Air anggur kita peras. Setelah kita peras air anggur, kemudian dipanaskan sehingga menjadi khamar. Nah, khamar ini tahammalo. Arti tahammalo yaitu menjadi khamar. Yang khamar itu artinya khamaro menutupi akal. Orang yang minum khamar maka akan menutupi akal dari mabuknya. Nah, khamar ini akan memabukkan. Ya, ketika adanya ilat memabukkan, maka khamar ini hukumnya haram. Tapi ketika kita letakkan khamar tersebut, setelah kita letakkan begitu saja tanpa ada perubahan yang lain, sama ada kamu letakkan sesuatu atau tidak kamu letakkan sesuatu, ya, sehingga berubah menjadi cuka, maka hilanglah ilatnya. Hilang apanya? Hilang ilatnya. Setelah hilang ilatnya, maka hilang apapun tadi haram. Setelah hilang ilat, hilang haramnya. Tapi dengan syarat
tidak dibuat apa-apa, dibiarkan saja begitu. Jangan ingin cepat-cepat. Kalau cepat-cepat maka datang menjadi kaidah. Apa kaidahnya? Manis ta'jala qabla awanihi uqiba bil hirman. Orang yang ingin cepat-cepat saja sebelum masanya, maka sudah akan mendapatkan tujuannya. Kalau ingin cepat supaya berubah menjadi apa? Suka. Kalau takkan sesuatu, maka tidak akan mendapatkan tujuan tentang kehalalan suka. Memang bendanya suka, tapi haram diminum. Walaupun ilatnya sudah hilang, tapi kena ilat itu kamu sendiri yang ingin menghilangkannya. Paham? Sama seperti kamu sebenarnya akan mendapatkan harta warisan. Dapat apa? Harta warisan. Ayahmu sudah sakit-sakitan, tidak mati-mati juga. Sudah baca Yasin 3 kali, kau tidak mati-mati juga ayahmu. Saya kau panggil tak datang-datang. Saya datanglah baca Yasin sama ayah saya supaya cepat pergi. Saya tidak mau. Ayahmu tetap hidup. Macam mana ayahmu supaya cepat mati? Kau matikan ayah kau dengan kau cekek. Ketawa sama keluarga kau cekek. Bukan kau lah ya, orang lain lah. Orang lain yang cekek. Lama sangat aku mampus. Nanti harta ini habis untuk mengobati ayahnya aja. Sehingga aku tak dapat warisan. Dibunuhnya ayahnya. Boleh dapat warisan? Boleh dapat warisan? Apa pasal? Manis tak adalah qabla awani uqiba bil hirman. Sebab itu datang satu syair dikatakan wa yamna'u saqqa minal mirasi wahidatun min ilali talati al-qatlu war-riqu wa ikhtilafu dini faham falaisa sakun kal yaqini. Apa? Apa? Ya kata wa yamna'u saqqa minal mirasi wahidatun min ilali salati rifun wa qatlun wa ikhtilafu dini. Faham falaisa sakun kal yaqini. Yang harus saqqa minal mirasi, dan menghalalkan seseorang mendapat harta warisan wahidatun min ilali salati, satu ilat dari 3 ilat. Apa itu? Rifun. Ini ilat utama. Kita ilat min ilali salati, 3 ilat dia. Apa ilatnya? Rifun, menjadi hamba. Wa qatlun, membunuh ayahnya, membunuh emaknya, membunuh atuknya, tak dapat dia. Waktu ini berbeda agama, pahami kamulah, falaisa sakun kal yaqini, maka satu itu juga seperti orang yang yakin. Jadi jangan sampai kita belum lagi apa-apa sudah menjadi apa? Menjadi seseorang. Makanya kamu belajar banyak-banyak dulu, baru kamu jadi guru. Ya, saya dulu mengajar, sudah mulai saya dapat BE baru saya ngajar. Ada orang belum lagi dapat BE sibuk gila-gila nak ngajar sini ceramah, enggak jadi. Belajar betul-betul. Mbak kata guru saya dulu tahun 1900
86, yakni umur saya 6 tahun. Ingat lagi saya syair buatnya. Kalau berguru ke padang datar, mendapat rusa di belang kaki. Kalau berguru ke padang ajar, mendak bagaikan bunga kembang tak jadi. Maknanya dah jadi guru dia, belum betul-betul lagi belajar, belum lagi mampu, ya, seperti kembang tak jadi. Dia belajar belum betul-betul, ingin jadi pemimpin, belajar belum betul-betul. Jangan sibuk-sibuk. Masa mudamu ini sebenarnya masa muda yang paling indah. Sekarang inilah kamu mudah untuk mendapatkan apa saja, menghafal mudah, baca mudah, semua mudah. Jadi jangan sibuk-sibukkan yang lain-lain. Itu nanti. Ada seorang ulama, Yahya bin Yahya Al-Laythi, dia kata ketika ada pengajian Syekh Malik atau Imam Malik bin Anas, datanglah gajah ke kota Madinah. Gajah datang ke kota Madinah. Subhanallah, orang semuanya terheran. Semua pelajar keluar ingin menengok gajah. Dia sendiri cuma melihat dan mengaji sama syekhnya. Tidak dia sibuk dengan gajah. Kita kadang-kadang kalau kita lagi mengajar sibuk dengan yang lain-lainnya, tidak fokus dengan kitab-kitab pengajian kita, tidak akan berhasil betul kita. Ini manis ta'jala qabla awani uqiba bil hirman. Jangan mau cepat-cepat, tunggu dulu. Wal hukmu, sementara yang dikatakan hukum adalah wal majlubu li'illati. Hukum itu datang disebabkan oleh apa? Illat. Adanya illat itu, adanya hukum itu disebabkan oleh illat. Balik-balik begitunya dia. Wal hadru wal ibaha wal istishabul hal. Wal hadru wal ibaha fa minan nas may yaqulu. Hadru artinya larangan, ibahah artinya kebolehan. Fa minan nas may yaqulu, sebagian para ulama ada yang mengatakan inna asya'a ba'da atau inna asya'a 'ala al-hadar, ay ba'da al-bi'tati 'ala al-hadar. Sesungguhnya sesuatu itu setelah didatangkannya kenabian, selesainya kenabian itu adalah haram. Illa ma abahat syariah, kecuali apa yang dihalalkan oleh syariah. Ini merupakan pegangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata apa? Setiap sesuatu itu haram kecuali apa yang dihalalkan. Wah, susah sekali itu. Belangkas, tahu nggak belangkas? Tahu belangkas? Halal atau haram? Nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis Nabi. Kan bingung kita. Asal sesuatu itu haram, kalau ada dalam Quran, ada dalam hadis, baru boleh. Kangkung, dia nak naik, dia nak turun. Kangkung halal atau haram? Nggak tahu kita bagaimana. Ini sekarang orang makan kangkung. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Apa mau kita katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Jadi dasar ini salah dan dikritik oleh para ulama, dikritik oleh para ulama. Wa minan nasi may yaqulu bi dhiddihi, sebagian orang pula ada yang mengatakan lawan daripadanya. Wa hiya anal asla fil asya al ibahah illa ma hadrahu syar'u. Sesungguhnya
asal sesuatu itu adalah boleh. Semua boleh. Kecuali apa yang dilarang oleh Al-Quranul Karim. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi. Dari mana ayatnya? Haramkan babi dari mana? Allah kata walahmul khinzir. Yani apa? Innama hurimat alaikumul maitat wad dam walahmul khinzir. Sesungguhnya yang diharamkan kepada kamu apa? Di antaranya lahmul khinzir, daging babi. Tahu? Daging babi. Saya bulan Ramadan tahun 2013 bawa pelajar-pelajar Malaysia UIA Kuantan datang tinggal di kampung saya selama 1 bulan Ramadan. Terus saya bawa jalan-jalan. Ini kepala buat mengaji pagi siang malam, bawa jalan-jalan ke Danau Toba, ke Brastagi. Mereka sangat terkejut, subhanallah. Pandangannya indah. Apa itu? Kepala babi bergantungan. Padahal di Malaysia ini tak pernah nampak kan? Masya Allah. Naik kita punya kereta rupanya terjadi rusak. Wah, terpaksa kita keluar. Pas keluar kita duduk sedikit dengan apa? Kedai. Ternyata kedai itu jual babi, bergantungan babinya. Astagfirullah. Babi. Tahu babi? Jijik tak babi? Jijik. Babi itu yang sebenarnya dijijikkan itu babinya kah? Atau dagingnya kah? Atau apanya? Saya heran sangat dengan fatwa orang-orang zaman sekarang. Katakan bodoh tak bodoh. Tapi Profesor Dr. Kompor bocor. Babi. Dengarkan kalimat babi pun sudah kita jijik. Kenapa orang yang mengatakan babi, Allah mengatakan dalam Quran lahmul khinzir. Dagingnya jangan haram. Habis, dagingnya haram, tulang tak haram, bulu-bulunya tak haram, kulit tak haram juga karena bukan daging. Bagus. Kasihkan semua dia langsung. Makan tu kulit, makan tu tulang. Padahal tulang kulit itu semuanya yang paling hina dalam babi. Di antara yang paling, yang namanya binatang jadi berharga kenapa? Binatang jadi berharga kenapa? Karena dagingnya. Kalau binatang kurus dia tak berharga. Tahu tak? Jangan marah yang gemuk-gemuk ya. Jangan marah. Saya juga hampir sama dengan kamu. Cuma perbedaannya saya lebih sedikit gemuk dan kamu lebih banyak. Sudah binatang makin gemuk makin berharga. Berarti yang paling berharga apanya? Dagingnya. Yang paling berharga diharamkan Allah. Apalagi yang tak berharga. Itulah kita nak kata dia pintar, dibuatnya benda bodoh. Kita kata dia bodoh, akalnya bodoh. Dalam Quran cuma al-lahmun saja, daging saja katanya. Tak mungkin Allah katakan dalam Quran hurrimat alaikumul lahmul khinziri wa 'ainihi wa jildihi wa sa'rihi wa 'azmihi. Emang kau kata kamu Tuhan itu bodoh? Tuhan lebih pintar pada kau lagi. Tuhan sebutkan benda yang paling berharga dalam tubuh babi itu. Kau kalau tidak daging apa jadi kau? Kalau kau tidak ada daging apa jadi? Tengkorak hidup. Betul? Tengkorak hidup ada harganya? Tak ada. Maka daging itu yang paling berharga, itu yang diharamkan. Nah, datanglah di situ apa? Kias aulawiyat. Andaikan dagingnya saja diharamkan, apalah lagi apanya? Tulang-tulangnya pakcik, bulu-bulu semuanya juga. Paham?
Paham tidak? Min itlaqil ba'di wa iradatil kulli. Disebut sedikit, tapi yang dimaksud banyak. Dalam Quran banyak itu. Itulah dulu tak mau belajar balaghah. Kecil tak mau mati besar-besarkan orang. Min itlaqil al-ba'di wa iradatil kulli. Disebut sebahagian, tapi dimaksud semuanya. All. Langsung kami kata. Dah? Okey. Hafiz. Yes, bilang. Kalau datang mak, datang sama. Ya Hafiz, tolong belikan dulu 1 ekor ayam. Kau pergi beli 1 ekor ayam. Apa itu mak? Wah, kau pergi ke sana balik ke rumah, kau bawa apa? Bawa ayam. Ayam apa kau bawa? Makmu kata 1 ekor ayam tolong belikan. Ni ada orang nak tolong belikan dulu ayam ke pasar 1 ekor. Ya mak, anaknya pintar, pintar bodoh. Pergi ke pasar, dia beli ayam. Sampai ke rumah, maknya buka. Rupanya apa? Rupanya ekor ayam 1. Anak ni bodoh. Apa pasal kau beli ni? Apa pasal kau beli 1 ekor ayam ni? Ya mak kata tadi, belikan tolong 1 ekor ayam. Ekor 1 ekor ayam. 1 ekor ah? Betul anak tu? Betul tidak? Betul tak anak tu? Bukan betul, bodoh. Dah menjadi urut dikatakan tolong belikan 1 ekor ayam, maksudnya daripada muncung ayam itu sampai ke kaki, tolong belikan. Paham tak? Tu. Ini orang masalah ini. Allah. Sudah 2. Tapi masalah juga dalam pembahasan perkataan ini dapat lagi dijatuhkan sehingga al-aslu fil asya'i ibahah ini tidak begitu dapat dijadikan sebagai hujjah. Maka yang sahihnya adalah, yang benarnya adalah ya, al-aslu pada asalnya kullu mudar haram. Setiap yang dapat memberikan bahaya haram. Ya. Wa kullu masalih halal. Setiap yang mendatangkan hal-hal yang baik itu halal. Itulah kaidah. Setiap yang memberikan mudarat haram. Setiap yang mendatangkan masalih halal. Dengan begitu al-mudaru ala tahrim wal manafi'u ala al-hilli. Kaidah itu perlu kita jadikan pegangan. Ya. Ini kaidah yang perlu kita jadikan pegangan. Al-mudaru ala haram atau ala tahrim. Al-manafi'u ala al-hilli. Makanya al-mudar setiap yang menyatakan dan memudaratkan itu diharamkan, dan setiap yang memberikan manfaat itu dihalalkan. Ini merupakan tujuan Islam. Tapi di
Jika kita lihat, ya, datang pada mengatakan jika terjadi dalam masalah itu ada mudarat, ada manfaat, mendahulukan. Ada mudarat, ada manfaat, mendahulukan. Sekarang kalau semuanya mudarat, haram. Sekarang kalau ada yang sudah manafi, halal. Nah sekarang satu itu ada mudarat, ada yang manafi, masalih. Apa didahulukan? Didahulukan menolak mudarat. Didahulukan menolak mudarat. Makanya sama dengan faedah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun li jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun li jalbil masalih. Menolak mufsidah kebiasaan didahulukan daripada mengambil maslahat. Sama dengan darul mudar muqaddamun li jalbil manafi'. Menolak yang membahayakan lebih jauh daripada mengambil manfaat. Ya. Dari sini as-sahih insyaallah Syekh Muhammad Said Ramadan Buti mengambil dalil menjatuhkan pemimpin itu lebih besar mudaratnya daripada kita duduk di dalam bawahan dia. Karena mungkin setelah dijatuhkan pemimpin itu kita tidak akan tahu lagi keamanan itu bagaimana. Ini memang ketika kita jatuhkan pemimpin, kemungkinan besar ada masalah, yaitu mungkin saja pemimpinnya akan datang baik, tapi masih mungkin waham dia, zanniyah dan waham. Tapi yang yakin adalah kalau jatuhkan pemimpin tentu ada pembunuhan, tentara akan turun, dibunuh semuanya dan sebagainya. Maka dengan itu datanglah faedah yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Ramadan Buti, darul mafasid muqaddamun li jalbil masalih. Kita cerita waqi'i saja ya, yang telah terjadi, supaya kamu paham dengan keadaan. Dan nanti akan datang, saya kasih tahu sama kamu, akan datang fitnah akan lebih besar daripada ini lagi. Biar tahu ya, karena Rasulullah ada kata gitu. Fitnah kata Rasulullah akan datang besar. Sadaqah Rasulullah. Wa makna istishabul hal, dan makna istishab hal ada turunan tambahannya. Tadi ada kalimat yang ditambah di situ ya. Fa illam yujad, sebagian syariat dan kitab disebutkan, sebagian lagi dihilangkan. Fa illam yujad fi syariati ma yadullu 'ala al-ibahati. Jikalau tidak dapatkan dalam syariat apa yang menunjukkan tentang bolehnya dia, tamassaku bil asli wal hadar, maka memegangkan pada yang asalnya itu larangan. Itu menurut mazhab Hanafiyah, dalam mazhab Syafi'iyah al-aslu fil asya ibaha illa ma hadara asy-syar', kecuali apa yang telah dilarangkan oleh syarak. Kemudian kita masuk kepada masalah istishabul hal. Wa makna istishabul hal ayastashab al-aslu 'inda 'adami dalil syar'i. Yang dikatakan dengan istishabul hal adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya ketika kita tidak mendapatkan dalil syar'i.
Quran tak menyatakan adanya hukum tersebut, hadis tak disebutkan juga, maka bagaimana kita menghadapinya? Maka kita istishabkan, kembalikan perkara tersebut kepada asalnya. Mana asal? Tadi kita tentang masalah asal. Ada yang mengatakan al-aslu ibahah, ada yang mengatakan al-aslu al-hadar. Tapi kita mengatakan tengok mana manfaat, mana mudarat ya. Yang mudarat itu tidak boleh jadi haram dia, yang manfaat itu boleh. Ada lagi yang dikatakan istishab dalam menurut mazhab Syafi'i tapi tak menurut mazhab Hanafi. Ketika kamu sekarang ini dalam keadaan sholat, atau kamu sekarang ini ingin sholat, kamu kata dalam hati kamu, oh saya ini wudhunya sudah batal atau belum? Sudah batal atau belum? Maka mesti kita istishab, kembalikan kepada asal, batal atau belum. Ini syak ya, batal atau belum. Maka datang faedah yang mengatakan baqa'u kana ala ma kana, baqa'u kana ala ma kana, menetapkan yang kedua ini atas hukum yang pertama. Menetapkan baqa'u kana ala ma kana, menetapkan hukum yang kedua atas hukum yang pertama. Sekarang saya pertanyakan, oh saya ini lupa, sudah berwudu atau belum? Maka tetapkanlah hukum yang kedua ini daripada hukum yang pertama, yaitu apa? Belum berwudu. Oh saya ini sudah batal wudunya atau belum? Pertama dia berwudu, cuma ragu, batal atau belum? Maka tetapkan hukum yang kedua dengan hukum yang pertama, apa itu? Belum batal wudu. Oh saya ini sama dia sudah kawin atau belum? Maka kok goblok mas? Tengok surat kawin dong. Betul tak? Betul tak? Orang kawin kan surat kawinnya ya? Lupa sudah kawin atau belum? Tengok surat kawin. Nah, aku sudah makan atau belum? Tengok belum besar atau kecil? Jadi kalau begitu, sekarang nih contoh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ini putaran berapa nih? 5 ke 6, 5 ke 6. Maka ambillah yang sebelumnya, letakkan ke sudahannya. Berarti 5, 6 atau apa itu? 5. Paham? Ini istishab juga. Mari kita sampaikan pada masalah ta'al adillah. Sudah jam berapa? Terus sebentar ya, minta maaf.